بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga yang membaca dan kita yang mendengar sama-sama mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan dari tuan rumah. Berkenan yang sama-sama kita muliakan Ustadz Haji Ahmad Fauzi. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillahilladzi nawwara qulub ahli wilayah. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ahli ilmi wal hidayah wa ala alihi wa sahbihum wa jadul inayah man tabi'a ihsan ila yahdim la tariqa haqqil bidayah hatta yasul ila nihayah. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para alim ulama, para asatis, guru-guru kita, orang-orang tua kita yang hadir di sini yang semuanya kita muliakan, para habaib yang kita muliakan, guru kita Abuya Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman Shahab, juga Abuya Al-Habib Hamid bin Umar Al-Habsyi juga hadir bersama kita. Alhamdulillah tahun ini bisa hadir bersama kita Abuya Habib Muhsin Al-Habsyi, juga para habaib yang lain yang kita muliakan, kita banggakan. Salah satu anak dari guru kita juga Al-Habib Mahdi Shahab, juga para alim ulama, umara. Alhamdulillah Bapak Gubernur Sumatera Selatan malam ini diwakili oleh Asisten 1 Bapak Kiai Rasidin, terima kasih atas kehadirannya. Juga Bapak dari Pangdam 2 Sriwijaya yang akan diwakili hadir malam ini, yang hadir Kabintal Pangdam 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Dr. Zulkifli, terima kasih atas kehadirannya Pak. Juga dari Bapak Kapolda Sumatera Selatan yang malam ini diwakili oleh Intelkam Polda Sumsel AKBP M. Sobirin, terima kasih atas kehadirannya Pak. Juga hadir bersama kita mewakili lingkungan kita dari PT Pusri. Alhamdulillah tahun ini juga bisa hadir. Yang terhormat kita muliakan Bapak Syaifullah Lasindram bersama Sekvar perusahaan Bapak Abdul Rahim. Beliau Pak Syaifullah Lasindram sebagai Direktur Umum dan Keuangan PT Pusri. Juga para orang-orang tua kami juga ada di sini, guru kita Kiai Haji Abdul Majid Dahlan, juga berserta kiai-kiai para ulama yang lain. Terima kasih juga Yai Najib sudah datang malam ini, sehingga ada MC kita malam ini. Bersyukur atas nikmat Allah, malam ini kita hadir di suatu majelis yang insya Allah penuh dengan barakah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadir di majelis ini menurut para alim ulama, apapun alasan kita, apapun keinginan kita hadir di majelis ini, insya Allah semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga berselawat pada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dengan bersolawat insya Allah nanti di yaumil akhir kita bisa memandang wajah kekasih kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga insya Allah kita semua sebagai umatnya Nabi Muhammad akan mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk masuki surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Para jemaah sekalian, saya mewakili dari zuriat ayahanda kami Kiai Haji Abdullah Zawi Izam, tapi kita sering sebut dengan Syekh Zawi Izam, bukan anak yang merubahnya. Para jemaah sekalian, beliau sebelum meninggal berbicara sama saya, kalau mau cepat nyampe tawasulnya, dia bilang panggil dengan Syekh Zawi Izam. Jadi ini perkataan beliau yang saya lanjutkan. Para jemaah sekalian, saya mewakili keluarga besar beliau, bagi zuriat beliau sangat bersenang hati malam ini, sangat bergembira. Semua bisa hadir, para alim ulama, habaib semua hadir. Antum juga semua seperti tahun lalu bisa hadir. Kami hanya banyak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada semua panitia yang telah mensukseskan acara ini. Banyak panitianya, ada 350 orang panitianya. Jadi tidak bisa kami sebutkan satu persatu, hanya Allah yang bisa membalas kebaikan daripada para jemaah sekalian. Para jemaah sekalian,
kesempatan ini juga selain terima kasih, saya akan menyampaikan manaqib singkat. Berhubung waktu kita sudah malam, terkenal ini ya. Halnya Syekh Zoizom ini malam terus balik. Mana kita cara singkatkan ini. Jadi tahun lalu guru kita langsung membacakan manaqib beliau sebelum beliau meninggal dunia. Di rumah sakit beliau minta rekam kita, divideokan. Beliau membacakan manaqibnya. Tahun lalu kita sudah lihat bersama-sama. Tahun ini para jemaah sekalian, kita akan membacakan manaqib singkat beliau, yaitu guru kita bernama Kiai Haji Abdullah Zawawi bin Kiai Haji Anwar bin Kiai Haji Abdul Rahim bin Kiai Abdul Siddiq bin Kiai Baridin, penghulu kota Palembang. Beliau dilahirkan pada tanggal 30 Agustus 1930 atau bersamaan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1339 Hijriah. Beliau sejak kecil guru kita ditinggal oleh kedua orang tuanya. Umur, silakan guru kita Ustaz Kiai Nurdin Mansur. Betul Ustaz. Oh, insyaallah. Dan juga kelebihan saking semangatnya ini ya. Guru kita yang kita tunggu-tunggu lupa nyebutnya. Masya Allah. Afan Alhabib. Jadi kami jemaah ini sudah dari tahun-tahun lalu pengen Habib untuk bisa hadir majelis ini. Alhamdulillah pada tahun ini Habib Mahdi berjuang ya. Habib Novel Al-Idrus membatalkan acara dia di Solo di Jawa demi untuk kita. Jadi kita banyak mengucapkan terima kasih Afwan Al-Habib anak kelupaan nyebut nama antum ya. Jadi terima kasih juga pada guru kita Al-Habib Novel Al-Idrus, semoga beliau dipanjangkan umur dan Allah SWT. Para jemaah sekalian, kita lanjutkan. Guru kita Syekh Zawizam ya. Beliau ditinggal kedua orang tuanya umur 3 tahun. 3 tahun ditinggal ibunya, tahun bersilang ditinggal bapak. Beliau dipelihara oleh kakak-kakak dan pamannya. Jadi pada setelah 3 tahun, umur 6 tahun beliau diajari oleh paman beliau, yaitu Al-Ustaz Muhammad In, sekarang ada di Pulau Bangka, sudah meninggal, dan juga belajar sama Kiai Haji Abu Nawar bin Kiai Abdul Rahim, paman beliau. Banyak beliau belajar Al-Quran, tajwid, nahwu, sharaf, fikih, tauhid, belajar adab, belajar maulid bersaji, nazam, dan lain sebagainya. Banyak beliau belajar, umur 6 tahun. Setelah itu beliau belajar juga di sekolah Baitul Ulum ya, bersama dengan guru Syekh Kiai Haji Kemas Umar bin Kemas Adenan. Selama 4 tahun beliau belajar. Alhamdulillah Buya kita, Buya Al-Habib Umar bin Abdul Aziz, sama belajar juga belajar sama beliau dengan guru mulia Kiai Haji Kemas Umar bin Adenan di Baitul Ulum. Juga para jemaah sekalian, 4 tahun beliau belajar. Beliau pada tahun 1948 umur 18 tahun beliau berguru dengan Syekh Kiai Hasanuddin. Beliau menghatamkan, belajar 13 kitab yang beliau hatamkan, yaitu kitab-kitab tafsir, faraid, tauhid, hadis, tasawuf, dan lain sebagainya. Juga pada umur 20 tahun beliau tahun 1950 beliau belajar syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat dengan guru beliau Kiai Haji Kemas Umar Abdurrahman 19 ini. Beliau belajar kitab Hidayatus Salikin, Sairus Salikin. Beliau juga belajar kitab Hikam Ibnu Athaillah. Juga pada tahun 1957 umur beliau 27 tahun, tamat beliau aliyah, belajar dengan Kiai Haji Umar Kota Bumi. Jadi di Umar Kota Bumi beliau belajar 16 kitab beliau hatamkan. Dan selanjutnya beliau belajar kepada Al-Habib Ali Al-Kab, atau kita sering kenal dengan Kiai Yai. Beliau cukup lama pada jemaah sekalian. Kepada belajar pada Habib Ali Al-Kab ini, Kiai Yai ini, nah jatuhin, pelan lagi ke Mas Ustaz kemana lagi, Kiai jatuhin naik. Jatuhin, Ustaz.
Beliau belajar pada KIAY lebih kurang 30 tahun. Beberapa kali menghatamkan kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Juga banyak belajar 14 kitab. Beliau hatamkan belajar dengan KIAY. Juga para jemaah sekalian, banyak guru-guru beliau yang lain, ya. Guru-guru beliau yang lain yaitu Kiai Haji Masagus Husin Abu Mansur, cucu Kiai Morogan, juga di Lima Ilir. Belajar juga kepada Al-Habib Alwi bin Ahmad Basin, Mu'alim Nang. Beliau belajar fikih, tauhid, tasawuf, hizib-hizib. Ada ijazah khusus yang diberikan kepada Mu'alim Nang, kepada guru kita. Yang saat ini kita juga bisa mengamalkan amalan tersebut. Juga para jemaah sekalian, dia belajar kepada Kiai Madian dengan 4 kitab, belajar kepada Kiai Zaini Zainal, juga kepada belajar kepada Al-Habib Mansur Al-Khirid, juga kepada Al-Habib Ahmad bin Zain Shahab, juga belajar kepada Al-Habib Umar Shahab, juga belajar kepada Al-Habib Abdurrahman Shahab, juga belajar kepada Kiai Haji Abdurrahman Zubair, juga belajar kepada Kiai Haji Wasiuddin dari Banten, juga belajar kepada Kiai Mu'alim Malian Zaman, ya. Kiai Malian Zaman, Kiai Syazari, juga belajar kepada Kiai Daud Rusdi, juga belajar kepada Kiai Bahri bin Panda. Banyak sekali guru-guru beliau, tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Inilah sebagian guru beliau. Jadi kepada Kiai Bahri juga beliau belajar lebih kurang, sering ke Tanjung Atap, lebih kurang 15 tahun beliau sering ke sana. Juga pernah jemaah sekalian, teman-teman beliau juga banyak, ya. Di antaranya Kiai Husain bin Abdul Somad, sudah Habib Muhsin Tapanile, juga kepada Kiai Haji Malik Tajuddin, teman-teman, Kiai Haji Mukmin, Kiai Haji Mansur Rosan, dan banyak lagi. Dan juga para jemaah sekalian, pekerjaan beliau di zaman Jepang, beliau menjadi tukang bubut, pegawai guru kita, ya. Juga jualan, dagang di pasar 16 Ilir, sempat dagang. Juga beliau buka warung-warung manisan, juga beliau berdagang, jualan kayu. Uang-uang yang tua dulu pernah tahu. Dan juga para jemaah sekalian, dakwah beliau, dengan singkat saya bilang, dakwah beliau sebagai membaca khotib Masjid Lawang Kidul sejak tahun 1950, juga di Masjid Agung tahun 1950, juga menjadi 3 intensiar khotib selama 30 tahun, juga menjadi kepala Madrasah Darul Jannah pada tahun 1971, juga sempat mengajar di beberapa masjid, musola, majelis-majelis lain, rumah-rumah yang lebih kurang ada 100 tempat-tempat yang beliau mengajar. Para jemaah sekalian, juga murid-murid beliau banyak sekali. Di antaranya nanti akan kita dengarkan sedikit tausiah beliau, yaitu salah satu murid beliau, Kiai Haji Abdul Majid Dahlan, juga Kiai Haji Taufik Asnuri. Beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak murid-murid beliau sudah hadir. Mohon maaf tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Juga pada jemaah sekalian, beliau seorang yang tawadhu, beliau seorang yang tepat waktu. Ini yang perlu kita contoh para murid-murid beliau, keturunan zuriat beliau. Beliau tawadhu, beliau muhibbin, sangat cinta kepada zuriatnya Rasulullah SAW. Anda ingat dalam kamar, beliau lagi pakai baju kaos, ada seorang Habib yang datang. Beliau dengan keras berbicara, ambilkan gamisku, ambilkan imamahku. Ada seorang Habib akan berbicara kepada beliau, sangat cinta pada zuriatnya Rasulullah SAW. Ini harus kita contoh para jemaah sekalian. Juga beliau sangat pemaaf, walaupun orang-orang yang menzolimin dia, dia memaafkan semua orang yang menzolimin dia. Para jemaah sekalian, akan saya tutup bahwa beliau berwasiat. Wasiat ini didengar, dihadiri oleh 4 orang ustaz. Saya ingat dalam kamar ada pertama Kiai Haji Taufik Asnuri, kedua Kiai Ustaz Harun Walim Zamzam, juga Ustaz Hashim Walim Zamzam, saya sendiri. Beliau berwasiat,
Waktu itu berwasiat beliau, ini kita ingatkan terus di acara hall kita. Wasiat beliau, kalau beliau meninggal dunia, yang memandikan, ngurusin mengkafani Kiai Haji Taufik Asnuri. Yang mengimami di rumah, dia minta anak sendiri yang mengimami. Dan yang mengimami sholat di masjid ini dipimpin oleh Kiai Haji Nawi Densi Al-Hafiz. Beliau juga sudah meninggal dunia. Dan untuk membacakan talqin di makam, beliau minta pada murid beliau Kiai Haji Abdul Majid Dahlan, dan membacakan doa pada anak beliau juga Kiai Al-Habib Mahdi Sam. Ini yang wasiat beliau. Dan wasiat yang selanjutnya untuk murid-murid beliau, untuk para jemaah beliau, agar belajar pada 3 orang habaib. Tidak ada kiai yang dipesankan wasiat apa? Kepada 3 orang habaib. Yang pertama, beliau suruh belajar kepada Abu Ya Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman Syekh. Beliau ada di depan kita. Semoga beliau dipanjangkan oleh Allah SWT, diberikan sehat oleh Allah SWT untuk bisa mengajar kita betul. Yang kedua, kita disuruh belajar pada Al-Habib Abu Ya Al-Habib Hamid bin Umar Al-Habsyi. Beliau juga hadir malam ini. Kita doakan juga beliau panjang umur oleh Allah SWT. Juga para jemaah sekalian, yang ketiga kita suruh belajar kepada Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi. Inilah wasiat beliau. Semoga kita bisa mencontoh beliau, bisa menjalankan wasiat-wasiat beliau. Bila para jemaah sekalian, manaqib singkat. Ini ada bukunya panjang yang dia menyebutkan nama-nama kitab yang dia pelajari pada guru-gurunya. Jadi ini tidak bisa kita panjangkan, nanti mungkin lain waktu bisa kita bagikan manaqib beliau. Hanya ini yang bisa kita sampaikan para jemaah sekalian. Akan saya tutup kenang-kenangan pantun beliau ya, yang tadi saya buat. Ilmu tasawuf sangatlah ilmu, tapi sukar didapat makhluk. Karena lautnya teluk meneluk, kapal yang berlayar sering berbelok, tidak nyampe ya. Dan juga yang terakhir, pisau kayu ulunya raut, tidak bisa direndam lagi. Kalau perahu sudah jadi laut, tidak bisa karam lagi. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang satu berbalik makin potongannya. Tahun depan Ustaz Fauzi menanya peti, budak kali dikit wae. Cak 20 jadilah budak kali. Budak itu buat 2 kali ya caranya. Ya nak 2 kali, nak 3 kali tapi aku tidak boleh honor. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Sumatera Selatan yang dalam hal ini akan disampaikan asisten 1 berkenan yang sama-sama kita hormati, Ustadz Dr. Haji Rosidin Hasan. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya sambutkan, ini ada pantun dari Pak Gubernur. Saya bacakan. Datang bertamu ke rumah Habibie, perginya diantar oleh Bang Maman. Selamat menyambut Maulid Nabi, Nabi Muhammad Rasul pembawa rahmat. Apalagi masak sayur lodeh pakai ebi supaya tambah sedap aromanya. Hari ini diperingati Maulid Nabi untuk mengenang agar mampu meneladaninya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin.
اللهم صل على نور الأنوار وسير الأسرار وضياء الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد بن المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأحياء عدد نعم الله وإفضاله أما بعد. Habaibuna al-kurama al-a'izza, para habaib yang hari ini sungguh kita berbahagia bisa bermujalasa dengan cucu-cucu dzurriyyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dari jauh, Habib Novel dari Solo, yang malam hari ini akan memberikan pencerahan untuk semakin meningkatkan kecintaan kita pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi turja syafa'atuhu min yaumi hadza ila yaumi ba'tsi wan nusyur. Guru-guru kami, Habib Umar, luar biasa. Habib Hamid, Habib Mahdi, dan para habaib-habaib yang lain yang hari ini menjadikan kita semakin mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para alim, para ulama, Ustaz Ali, Ustaz Nurul Mansur, yang sekali tidak bisa disebutkan satu persatu, dan bapak-bapak dan di luar juga banyak ibu-ibu pecinta ayahanda dari Kiai Fauzi yang kita peringati kolnya malam hari ini, Syekh Al-Hajj Abdullah Zawawi. Kami yakin beliau di sana tersenyum melihat keluarganya mengundang kita bersamaan dengan kita melakukan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau seakan-akan masih hidup dan menghidupkan kita semuanya. Bahkan beliau menikahkan, beliau juga mentasmiyahkan, karena memang beliau sejatinya masih hidup. Ada nazam kecil dulu ketika di pondok pesantren, al-jahiluna mautan qabla mautihi wal alimuna fa imatu fa ahya. Beliau orang alim sekalipun sudah meninggal, tapi beliau masih dirasakan kehidupannya, dan sekarang kita merasakan kehidupan beliau. Begitu sepozi syukran ala da'watikum, terima kasih yang sudah mengundang kami. Tetapi kami sampaikan pada malam hari ini, beliau sejatinya pengen hadir Kiai, tapi kemudian sebagaimana yang sering saya sampaikan, al-insan bitaqdir wallahu bitaqdir wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Semuanya memang kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Pak Kiai, afwan jiddan dita'adulihi untuk belum hadirnya beliau di tempat yang mubarak ini. Tapi kami yakin beliau cinta kepada kita semuanya. Oleh karena itu beliau juga mengajak Forkompinda malam hari ini. Ada dari Pangdam yang diwakili oleh kawan saya, sahabat saya. Kali pertama beliau dinas di sini langsung bertemu dengan saya yang terhormat Kolonel Zulkifli, dan kemudian juga dari Polda AKBP Muhammad Sohirin, juga bersama juga dengan Kapolsek yang juga ikut hadir di tengah-tengah kita. Begitu sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf beliau pada saat ini belum sempat untuk bersama-sama dengan kami. Begitu sebagian tanya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada keluarga besar almarhum Syekh Zawawi Idham yang telah mewarisi perjuangan beliau dalam majukan dakwah dan menyebarkan syiar Islam
Saya berharap keluarga besar Syekh almarhum Syekh Zawi Izo dapat terus meningkatkan peran pengabdiannya yang telah luas lagi dalam meningkatkan iman, ilmu dan amal soleh bagi kaum muslimin muslimat di kota Palembang. Kalau tadi kita sudah mendengarkan secuil dari perjalanan panjang beliau, ternyata ketika pengen menjadi orang hebat tidak cukup ngaji dengan satu guru. Dan itulah kemudian tradisi para alim, para ulama zaman pengen, zaman dahulu itu mereka berguru dengan bermacam-macam guru yang kemudian mampu untuk meramunya menjadi sebuah konsep yang indah yang ketika disampaikan kepada masyarakat, konsep-konsep yang indah itu menjadi ramuan yang indah, yang manis. Itu juga yang diajarkan oleh beliau pada murid-muridnya yang banyak sekali di kota Palembang ini. Beliau adalah contoh pribadi yang memiliki akhlakul karimah. Bahkan jauh sebelum diangkat menjadi Rasulullah SAW adalah kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kecintaan kita bersama yang kemudian insya Allah dengan kita seperti tadi melakukan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan juga hadirnya Rasul dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang berbahagia, ketika kita bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah Allah amrun bada'a binafsi, perintah yang Allah sendiri mengawalinya, yang Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini turun pada bulan setelah Rajab itu apa? Sya'ban. Ayat ini turun bulan Sya'ban. Salah satu Rasul cinta kepada bulan Sya'ban karena bulan Sya'ban Allah turunkan ayat ini. Ketika bulan Rajab Rasulullah SAW sampaikan sampai ke Sidratul Muntaha, Rasul senangnya bukan main, tetapi luar biasa. Kunjungan balas dalam bahasa kita, Allah menurunkan ayat yang terindah, yaitu ayat yang saya katakan tadi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Beliau memerintahkan, tetapi beliau lebih dulu mengawalinya. Untuk itu malu rasanya kalau kita tidak mau berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahasanya Habib Mahdi, yusollu itu fi'il mudhari, untuk selamanya, untuk seterusnya. Malu kalau kita tidak berselawat dengan para malaikat yang setiap hari beliau kepada kita rahmatnya dari Allah oleh para malaikat. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu dalam kesempatan ini saya berharap kita semua mampu mencontoh dan meladani apa yang diajarkan, yang dicontohkan, yang teladankan, yang dibicarakan, yang dititahkan baginda agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kalau kemudian simpulannya ketika Siti Aisyah radhiyallahu ditanya ma khuluqur Rasul, beliau menjawabnya akhlaknya adalah Al-Quran. Ketika Bismillahirrahmanirrahim, beliau mengawalinya dalam bentuk kasih sayang yang luar biasa. Bapak Ibu yang berbahagia, nanti kita akan mendapatkan pencerahan yang banyak dari Habib Novel yang saya salah sama Habib Laqaitukum mundu min Oki At-Tal'an Alhamdulillah salah sama Rasulullah. Saya senang sekali dengan beliau ceramahnya luar biasa. Demikian barangkali dari kami. Ini kalau saya dikasih mikirnya lama-lama bikin ceramah. Assalamualaikum, sekali lagi mohon maaf dari beliau, mohon doanya untuk kekuatan beliau lahir dan batin memimpin Sumatera Selatan untuk Sumsel maju untuk kita semua. Wa'alaikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz Dr. Haji Wasdin Hasan.
Baik Bapak Ibu yang kami hormati, di depan ini kok 2, 3, 4, 15 nah, ceramah lalu PT itu ada. Yang tidak ceramah, yang cuma tidak ceramah itu dari pusri tidak ceramah, jadi duit baik kabehnya. TNI dengan Polri tidak ceramah, cuma vaksin baik kabehnya. Bisa ceramah lalu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, dari sebelah sini dulu. Kami persilakan yang sama-sama kita muliakan Ustadz Kiai Haji Majid Dahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, al-khairu wa syarru bimasyiatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi habibin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, para guru-guru kita yang telah menyempatkan berkenan hadir pada malam hari ini, yang mulia Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syahab, ketika hadir guru kita Buya Al-Habib Hamid bin Umar Al-Habsyi, ketika hadir guru kita Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Habsyi, juga sesepuh Maulid Arba'in yang sempat hadir di hadapan kita pada malam hari ini Al-Habib Ali bin Abdullah Al bin Hamid, dan terkhusus yang istimewa yang kita tunggu-tunggu Al-Habib Naufal Al-Idrus yang jauh-jauh datang dari kota Solo menyempatkan hajat kita untuk bersama-sama nantinya kita mendapatkan pencerahan dan ilmu dari beliau, serta para alim ulama, para habaib min abna'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Gubernur yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Kiai Haji Rosidin Hasyam, juga dari wakil Bapak Pangdam Sriwijaya Bapak Kolonel Zulkifli, dan juga dari Kapolda Bapak AKBP Ahmad Sobirin, juga Bapak Kapolsek yang sempat hadir, para guru-guru kita ada di sini, Al-Habib Mahdi bin Muhammad bin Ahmad bin Zaid bin Syahab, ada Ustaz Kemas Haji Muhammad Ali, dan tadi juga hadir Ustaz Haji Muhammad Nurdin Mansur, serta para guru-guru kita yang lain yang mohon maaf tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat tidak kami sebutkan satu persatu. Tapi mudah-mudahan dengan kehadiran guru-guru kita ini, kita berharap majelis ini akan menjadi semakin bertambah keberkahan, menjadi majelis yang Allah pandang dengan pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita terlebih dahulu kepada Allah yang telah mentakdirkan kita malam hari ini dapat berada di salah satu tempat terbaik di muka bumi, fi baitin min buyutillah, di dalam rumah di antara rumah-rumah Allah, di majelis maulid sekaligus majelis haul yang tanpa terasa malam hari ini rangkaian majelis maulid Arba'in sudah memasuki malam yang ke-24. Mudah-mudahan dengan harapan begitu banyak kita mendapatkan menghadiri peringatan maulid, semakin banyak ilmu pengetahuan yang kita dapat, dan semoga kesyukuran kita pada saat ini akan dicatat sebagai ibadah, menjadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap Allah limpahkan kepada qudwah dan uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin sekalian, dari awal kita sudah mengikuti rangkaian acara maulid, bahkan bukan cuma sekedar peringatan maulid, ada rangkaian tasmiyah, bahkan juga
ada acara akad nikah yang tadi sudah sama-sama kita saksikan. Bahkan saking semangatnya pelaksanaan akad nikah, itu wali semangat apa marah? Saking semangatnya, saking tegas suaranya, pengantin sampai tergugup-gugup 3 kali pulang. Kadang-kadang ada anggapan bisikan-bisikan yang halus ini Pak, akad nikah ini kadang-kadang buat pengantin tambah gugup. Awas, tidak boleh putus. Awas, mesti senapas. Belum lagi yang nakut-nakuti. Awas, kalau salah terus buka jas, mandi ke, buka gamis. Nah, tambah geger, dorong panas pengantin. Karena teringat dulu hadirin sekalian, sahibul haul kita malam hari ini, guru kami Almarhum Kiai Haji Abdullah Zawawi Hizab. Beliau mengaji berpuluh tahun kepada Habib Ali bin Abu Bakar Al-Kaf, yang lebih masyhur disebut dengan Habib Yai. Itu kata Kiai Zawawi dulu, Habib Yai tahun 60-an. Kalau hukum fikih sudah keluar dari mulut Habib Yai, insya Allah dia tidak katik lagi yang memperdebatkannya. Termasuk yang dibicarakan adalah masalah lapas ijab dan qabul, Pak. Ini yang kadang-kadang jadi masalah. Ada yang ngomong tidak boleh putus, ada yang ngomong mesti senapas. Kalau lapas ijab qabul, ada yang kadang-kadang mesti pakai huruf harsa hak kecil. Kalau lapas ijab qabul pakai bahasa Indonesia, tidak ada hukum makhraj huruf, Pak. Nak pakai harsa hak kecil, tapi muskilah, ada katik masalah. Ya, nak pakai nikah. Aman nak pakai hak kecil kan, orang berbini pengantin tadi. Iya. Dan tak katik pula Pak, rukun nikah tu cuma wali, 2 saksi, ijab qabul, kedua mempelai. Tak katik ngatakan rukun nikah tu mesti satu nafas. Apa yang anda sampaikan ini, apa yang anda dengar dari mulut sahibul haul saat beliau belajar kepada Habib Ali bin Abu Bakar Al-Kaf, kepada Habib Yai. Ya. Jadi tak katik cerita Pak, ngomong tidak boleh putus mesti senapas. Jid uji Kiai kalau mesti senapas, uang bengek orang berbingi. Saya terima lah. Tengok ini nanti. Ini dari Habib Yai Pak dulu. 5. Berapa? Ini berapa? 5. Nah, kau rekin 5. Ini bahasa Habib Yai dulu ngomong sama Kiai Zawawi. Kau jelik 5 jari aku ni. Dalilnya dalam kitab Mughnil Muhtaj, syarah kitab Minhajul Talibin Al-Imam An-Nawawi. Kalau pengantin wali ngucap begitu sampai kata tunai, ada jeda waktu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pengantin lanang baru jawab, saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut, sah. Jangan ada kacar-kacar itu, dah urungi dah begini malam ni masih jadi. Ya. Nah, ingat ke jeda 5 iko itu ya? Nah, apalagi yang jadi MC tadi, mana MC tadi? Tolong ingat ke itu. Jadi buat sangu dia dan yang lain juga yang belum begini. Ya. Nih, alhamdulillah. Jadi kita hadir pada malam ini hadirin sekalian. Ya. Bukan cuma sekedar menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah, tapi kita niatkan juga hadir di sini menjadi majelis ilmu pengetahuan. Apalagi kalau kita berbicara tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ibarat mata air samudra yang begitu luas dan dalam, airnya bening yang tidak pernah habis-habis untuk mengeluarkan keteladanan. Semakin kita menggali keteladanan Rasulullah, semakin kita menemukan kesempurnaan Rasulullah. Semakin kita menemukan kesempurnaan Rasulullah, maka semakin banyak kita menemukan ketidaksempurnaan dan kekurangan diri kita. Kalau Rasulullah adalah ibarat mata air laut yang begitu jernih, yang dalam dan luas, kita umat beliau ini barangkali tidak ubahnya laksana air sungai, atau bahkan mungkin barangkali air parit. Ya. Kotor, bau, keruh. Tahu keruh? Bahasa Inggrisnya para sidin, this is butek. Kalau keruh itu bahasa Inggrisnya butek. Tentunya air keruh ini butuh aliran untuk bisa berjalan agar bisa menemukan air yang tenang. Kalau kita air yang keruh, butek tadi,
Rasulullah adalah air yang bening luar biasa. Maka tentu untuk mengalirkan air mutab tadi kepada air yang bening, akan ada yang membawanya, bisa menyampaikan air itu sampai ke muara untuk berjumpa dengan air laut yang bening. Siapa yang bisa membawanya? Tidak lain tidak bukan adalah para guru-guru mulia kita yang hadir pada malam hari ini, para alim ulama, para habaib min abna'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, para asatidz. Mereka adalah orang-orang yang bisa membawa kita untuk mendapatkan beningnya mata air dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia yang kata-katanya adalah ungkapan kalbunya, seorang manusia yang begitu indah nilai tata bahasanya, sangat mahal nilai sastranya, seorang manusia yang begitu santun akhlak dan budi pekerti. Bahkan orang yang sangar, wong yang melawan sekalipun, kalau sudah ketemu Rasulullah, maka hatinya akan menjadi lembut, hatinya akan menjadi tenang. Kenapa? Karena nur dan pancaran cahaya yang muncul dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terbukti hadirin sekalian. Ada seorang sahabat yang termasuk as-sabiqun al-awwalun, salah seorang sahabat yang pertama mula-mula masuk Islam di kota Mekah. Namanya Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah itu kemudian kita kenal dengan nama Abu Zal al-Ghifari. Itu Jundub bin Junadah asalnya dari Bani Ghifar yang tinggal di lembah Waddan. Hadirin sekalian tahu apa aktivitasnya Bani Ghifar ini? Bani Ghifar ini gawenya membegal, Pak. Membegal. Jadi kalau zaman sekarang banyak orang-orang begal di jalan, sebenarnya di zaman Rasulullah sudah ada orang-orang yang pekerjaannya membegal. Mudah-mudahan para pembegal-pembegal yang sering begal di jalan itu kita doakan, semoga Allah juga berikan hidayah sebagaimana Allah berikan hidayah kepada Jundub bin Junadah. Hingga akhirnya beliau mendengar di kota Mekah ada seseorang yang bernama Muhammad bin Abdullah, katanya sebagai nabi terakhir. Begitu beliau menuju ke kota Mekah, beliau berjumpa dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali lah orang yang mempertemukan beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pertama sampai di hadapan Rasulullah, bergetar hati Jundub bin Junadah menyaksikan cahaya kelembutan Rasulullah, nur yang terpancar dari Rasulullah. Sampai dia mengucapkan kalimat salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, Waalaikumsalam warahmatullah. Orang pertama kali yang mengucapkan salam kepada Rasulullah adalah Jundub bin Junadah, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Sahih Muslim yang disyarahkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj. Sampai Jundub bin Junadah mengatakan, "Fa wallahi inni la awwalan nas hayyahu bi tahiyyatil Islam." Demi Allah, kata Jundub bin Junadah, akulah orang pertama kali yang memberikan ucapan salam secara salam kehormatan di dalam Islam kepada Rasulullah. Qultu wassalamualaikum ya Rasulullah, wa yaqul wa alaikassalam warahmatullah. Ini luar biasa akhlaknya Rasulullah, hadirin sekalian. Beliau diberi salam, assalamualaikum ya Rasulullah, tapi ternyata Rasulullah menjawab dengan jawaban yang terlebih baik. Ini ilmu buat kita nih, ya, malam hari ini. Kalau kita diberikan salam, berikanlah jawaban yang terlebih baik. Maka itu dalam Al-Quran apa kata Allah? Wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberikan kehormatan, diberikan salam, maka balaslah, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan salam yang terlebih baik, atau paling tidak sekurang-kurangnya semisal dengan kalimat salam tersebut. Orang yang menjawab salam lebih, kata Rasulullah, dapatnya 10. Seperti Assalamualaikum warahmatullahi, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau dia mengucap salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Anda jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Kalau dia mengucap salam lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh, jawablah yang lebih baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh. Kalau dia mengucap salam lebih sempurna lagi, Pak Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuh, Anda jawab dengan jawaban yang terlebih baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanuhu wa jannatuh. Kalau dia mengucap salam yang lebih sempurna lagi, Ustaz, tidak tahu lagi habis itu lagi. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah jawab, kata Rasulullah, dengan jawaban yang terlebih sempurna. Ini Jundub bin Junadah. Begitu beliau menyaksikan bagaimana lemah lembut santunnya akhlak Rasulullah, saat itu beliau masuk ke dalam Masjidil Haram sambil mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Bahaya kita sekarang ini dalam pengawasan orang-orang kafir. Tidak ya Rasulullah, kata Jundub bin Junadah, kalau aku membegal secara terang-terangan, maka saat ini aku menyatakan diri sebagai seorang muslim. Aku nyatakan keislamanku pun secara terang-terangan di hadapan orang banyak, walaupun harus banyak masalah yang akan kuhadapi. Subhanallah. Jundub bin Junadah yang kemudian kita kenal dengan sebutan Abu Dzar Al-Ghifari, orang yang begitu keras hatinya, sangar, melawan, lembut hatinya ketika berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang hatinya lembut untuk menerima hikmah, untuk menerima nasihat, dapat mengambil ilmu pengetahuan dan keteladanan dari apa yang nanti akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Naufal Al-Idrus. Kita berikan beliau waktu yang seluas-luasnya. Kita mengharapkan ilmu pengetahuan dari beliau, mudah-mudahan dapat menjadi renungan agar kita dapat memperbaiki diri dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Hadza ma aqulu lakum wal aqu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya bekal tuh ada zaman dulu, pada ke zaman dulu ada MC aku ya. Kalau aku usah ditanya untuk asal saja, Assalamualaikum ya, oh nak utang kau yang pasti. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan kita dengarkan bersama. Tadi aku nak berfoto dengan Habib Novel, aku berfoto dengan Ustaz Somad sudah, Habib Elizabeth sudah, ya, Habib Novel akan foto juga supaya apa kaki aman di akhirat kaje di kuburan kaje aman malaikat banyak tanya tunjuk gue foto itu. Nah, gitu. Tapi ini malaikat nanya orang, nah kalau Habib ini dimakan aja nah. Ya. Baik, silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin iftah bab rahmatillah adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, saya dibawa sama Allah ke sini. Jadi saya ke sini ini nggak pengen. Ya, saya nggak pengen ke sini karena saya itu kalau masih begini-begini paling males ya, pergi jauh terlampau banyak aturan, harus begini harus begitu ya,
Makanya saya suka di rumah saja, atau pergi ya ke Jakarta hadir majelis, ya majelisnya dekat rumah. Tapi kalau suruh terbang sampai Palembang atau tempat lain, nyerah saya. Waktu itu diundang sama Habib Mahdi. Habib, ini hadir hall ya Abdullah Zawawi dan izin saya insyaallah. Dahol, antum hadir bisa enggak? Saya tuh berdoa semoga saya bisa nolak. Saya suka jujur, nggak suka dusta ya, apa adanya. Saya cek jadwal, alhamdulillah itu saya screenshot, saya kirim ke Habib Mahdi. Kata beliau, itu Habib ada yang kosong. Saya jawab, iya kosong tapi nggak bisa karena tanggal 1 harus sudah ada di Solo. Nah, yang hari ini tanggal 30 nggak bisa Habib. Ini ada acara Jamuri di Solo, itu ada ibu-ibu putri yang keliling 30 hari baca berjanji, punyai ibu saya juga salah satu anggotanya yang ikut keliling. Dan hari ini itu diunduh oleh salah satu anggota DPRD Solo di kantor DPRD. Saya bilang, Habib ini repot ini, saya nggak bisa batalin acaranya. Tiba-tiba Habib Mahdi ngirimin suara ini, coba. Alhamdulillah nggak saya hapus. Bismillah. Dia selesai. Cuma ngomong gitu, ya Habibana Ali Syailillah 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 ya Imam Ibnil Imam Syailillah Syailillah Syailillah. Gak banyak ngomong, langsung tawasul dengan Masya Allah ya. Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi rahimahullah, muallif Sibtud Durar, gurunya para guru, gurunya para habaib, gurunya para ulama, yang menjadi sinar pelita dari salah satu sinarnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau nggak banyak mikir, Habib Mahdi nggak banyak mikir, pakai ilmu saya yang mau mikir di copy paste, nggak ngomong A, nggak ngomong B, langsung jurus tawassul. Keren bener. Dan tawasulnya nggak nanggung-nanggung, nggak Habib tolong bla bla bla, Habib foto, enggak. Ya Habibana Ali Syailillah Syailillah. Yang dipanggil Habib Ali Habsyi. Beb nih, Novel bin Muhammad Al-Idrus di Solo. Ngakunya ya pecinta antum. Ya ngakunya pecinta antum. Tolong beresin, bawa ke Palembang. Hatinya kurang lebih begitu. Kalau nggak percaya tanya sendiri. Kalau nggak percaya tanya sendiri. Saya bilang, Habib, ya masalahnya ini Beb, ini sudah terjadwal di kantor DPRD. Tapi wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Saya nggak pernah mengatakan tidak bisa. Nggak pernah mengatakan tidak bisa. Apa yang menjadi keyakinan Habib Mahdi, saya yakini. Maka saya telepon tuh, ya, anggota DPRD Solo nih, boleh nggak saya minta tolong jadwalnya dimajukan dikit, sehingga saya bisa terbang dari Solo ke Jakarta, Jakarta ke Palembang. Padahal saya udah nggak terbang tuh ya, lewat jalur komersial, kecuali kalau pakai jet pribadi oke deh ya. Tapi kalau pakai begini, ya, oke, jalur komersial itu udah sejak Masya Allah cukup lama. Saya masih ingat maulid di tempatnya Habib Umar. Ya itu aja.
Setelah itu saya nggak pakai pesawat komersial, naik mobil setir sendiri. Saya cek jadwal ke Palembang yang kira-kira ngejar, nggak ada yang ngejar. Karena dari Jakarta ke Palembang paling akhir itu jam 1:30, jam 2. Setelah itu nggak ada penerbangan. Anehnya, ini salah satu murid saya dan teman saya anggota DPRD Solo yang biasanya jangan B, gimana nanti? Tolong jangan, ini kan setahun sekali. Tiba-tiba ngomong begini, Bib, di tempat saya itu kan gampang. Di Solo, udah sering. Palembang itu kan belum pernah Habib ke sana, udah lama. Berangkat aja ke sana, Bib. Yang di Solo nanti biar diurus ya. Karomahnya Habib Mahdi luar biasa. Karomahnya Habib Mahdi luar biasa. Keramat ini beliau nih ya. Nanti pulang cium tuh ubun-ubunnya, cium gitu, Masya Allah. La ya'taqid karamatal wali illa al-wali. Tidaklah seseorang bisa mempercayai keramatnya wali kecuali dia wali. Katanya Imam Junaid, kalau saya nggak salah ya, saya takut salah. Saya ini nggak biasa ngapal-ngapalin. Kalau Ustadz ini Masya Allah dia hafal kitab ini. Saya nggak hafal, saya hafalnya cuman itu, Doraemon itu. Doraemon, lainnya nggak hafal saya, susah ngapal-ngapalin. Ya. At-tasdiq bi ilmina hadha wilayah. Saya cuma dengar dari almarhum Habib Anis baca kitab kalamnya Habib Ali Habsyi rahimahullah. At-tasdiq bi ilmina hadha wilayah. Katanya para wali, orang yang percaya ilmunya para wali itu sudah wali. Makanya ketika Habib Mahdi tadi yakin tawassul dengan Habib Ali Habsyi, beliau wali Allah, yakin dengan mengucapkan ya Habibana Ali Zainillah, Habib Ali please help me. Itu kalau bahasa Inggrisnya gitu. Budak tadi itu ya. This is budak tadi itu kan. Inggris, Jawa, Palembang campur jadi satu. Ya Habibana Ali Zainillah, wahai Habib Ali, tolong saya, saya punya hajat, saya punya urusan ini. Masya Allah, sesuatu yang gak masuk akal, yang gak mungkin, beres, selesai. Lah para habaib, para kiai, para ulama udah ngasih jalan selamat yang mudah. Kita ini diajarin jalan selamat super mudah, nggak repot-repot. Masalahnya kebanyakan mikir. Tawasul Habib, tapi mustahil. Tawasul yai, tapi nggak masuk akal. Imannya orang sekarang bukan Al-Quran dan Sunnah, imannya adalah akalnya. Ngeri. Yang menjadi pegangannya bukan Allah Ta'ala, yang menjadi pegangan adalah strateginya, kemampuannya. Kalau bangsa kita ini pakai strategi, gak merdeka sampai hari ini. Kenapa? Lawan Belanda, dijajah 350 tahun, pakai meriam, pakai senapan, modal babu runcing. Tapi karena dahulu bangsa kita ini Masya Allah, para ulamanya, masyarakatnya bebarengan yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, para habaib mengatakan udah merdeka sekarang, proklamirkan sekarang, gak pakai mikir, gak pakai repot, pilih hari Jumat, subhanallah, merdeka, selesai. Heran itu dunia, kok bisa ya Indonesia merdeka? Modalnya bambu runcing. Kenapa? Pakai iman. Akal dipakai tapi nggak ditaruh di depan. Akal itu di belakang. Iman itu harus jadi pemimpin. Jangan ngakalin iman dengan akal, tapi jadikanlah akalmu beriman. Nah sekarang saya mau ambil contoh barokahnya majelis yang seperti ini. Insya Allah saya sebetulnya sudah kenyang warak dengar nasihat demi nasihat, kenyangnya luar biasa. Hajat saya tadi ceramah cuma menyampaikan keramatnya Habib Mahdi, selesai. Udah nggak pengen ceramah lagi ya. Masya Allah nih beliau. Ya, tawasul saya saja beres, apalagi yang lain. Saya dibegitukan selesai sama Habib Mahdi dengan satu kalimat, apalagi yang lain jangan coba-coba.
Beliau panggil ya Habibana Ali, ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semakin banyak semakin ngeri. Semakin banyak semakin ngeri. Makanya tadi ya disebutkan bahwasannya ayah beliau kalau pengen tawassulnya itu cepat, nah tawassulnya cepat, panggilnya pakai Syekh Zawawi. Bukan guru, bukan kiai, bukan ustaz, pakai Syekh Zawawi. Nanti tawassulnya cepat sampai. Yang ngomong ya, yang akan berikan pertolongan. Nah, cara-cara seperti ini sekarang banyak ditinggalkan orang. Orang sekarang ini pakainya kalah logika. Coba dulu kalau datang ke tempatnya ustaz, tempatnya guru, tempatnya habib, pertanyaannya, udah ziarah ke sana belum? Kamu udah ziarah ke tempatnya Syekh Fulan belum? Kamu udah ziarah tempatnya Habib Fulan belum? Kamu udah baca Simtud Duror belum? Kamu udah baca Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani belum? Kamu udah baca Shalawat Nariyah belum? Kamu udah baca Shalawat Munjiah belum? Semua petunjuknya adalah petunjuk tawassul bil amal sholihah. Tawassul dengan amal soleh. Gak ngandalin akal. Amal soleh, dan amal solehnya sifatnya mahabbah kepada orang-orang yang punya pangkat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah saya akan jelaskan dalam kurang lebih waktu 5 jam. Cukup ya? 5 jam ya. Saya mulai, kemudian Anda yang mengakhiri. 5 jam saya pulang gitu ya, untuk melanjutkan. Ya, ini beliau-beliau ini Masya Allah ini orang sibuk semua. Di depan kanan kiri saya ini orang-orang sibuk semua. Tapi mau duduk luar biasa. Makanya saya katakan saya nggak pengen ke sini. Tapi itu lebih bagus. Kenapa? Karena yang pengen bukan saya. Kalau saya yang pengen itu biasa. Tapi saya murad, diinginkan. Saya bukan pengen hadir, tapi dihadirkan. Siapa yang menghadirkan saya? Allah Jalla Jalaluh. Allah yang menghadirkan. Ya, lewat kekuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah menghadirkan saya di sini? Karena di tempat ini berkumpul orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum semua ini orang mulia. Ya, tapi ya jangan sombong. Mulia ini semua punya keramat ini, tapi jangan pamer sekarang ya. Karena muslim itu nggak boleh pamer karomah. Contoh Nabi Muhammad SAW. Nabi itu nggak suka pamer mukjizat, padahal mukjizatnya terbanyak Nabi Muhammad SAW. Orang cuman kenalnya mukjizat Nabi Al-Quran, mukjizat Nabi Al-Quran. Seakan Nabi SAW nggak punya mukjizat yang lain. Mukjizat Rasulullah itu ribuan. Yang ditertulis yang ribuan mukjizat. Seperti disebutkan Syekh Nabhani, banyak sekali mukjizat Nabi Muhammad SAW. Tapi Rasul nggak pernah menunjukkan mukjizatnya kecuali kalau kepepet. Kalau terdesak, ya seperti ketika gak ada air, Nabi SAW gak kemudian, tenang sahabatku, tenang. Aku Rasulullah, aku adalah pimpinan Anbiya wal Mursalin. Aku makhluk Allah yang paling mulia. Kalian semua tenang, jangan khawatir. Surga kalau gak aku buka, gak kebuka. Jangan khawatir. Nih, siapkan ember. Terus Rasul angkat tangan, air mengucur begitu. Enggak. Padahal beliau mampu. Tapi beliau SAW perintahkan sahabat pergi cari air. Pergi cari air. Udah kehausan, udah susah, sahabat disuruh kerjalah, cari air. Aku hamba Allah. Hamba Allah tuh takdirnya apapun ridho. Makanya kalau lihat habib, lihat kiai, lihat ustaz, kok hidupnya kelihatan susah. Itu bukan gak mampu membuat hidupnya gak susah, tapi meneladani Nabi Muhammad SAW. Ridha biqada'illah. Nyantai saja. Lapar, oh Rasul pernah lapar. Terluka, Rasulullah SAW pernah terluka. Qada'nya Allah diterima dengan ridha, dengan nyantai. Hatinya gak pernah susah. Hatinya selalu bahagia. Zahirnya kelihatan sama orang. Kan pernah nih, oh Habib kok bisa kemalingan nih. Habib kok bisa kecurian, guru kok bisa kecurian. Itu Habib itu kalau ada pencuri mau masuk, udah tahu tuh dibiarin aja, biar masuk, biar diambil. Kenapa? Karena nggak ada dunia itu dalam hatinya. Lebih baik dia dapat hartaku yang halal daripada dapat hikmat orang lain yang haram. Dibiarin, halal buat kamu. Begitu yang saya baca dalam karomahnya para aulia, rahmah, hatinya rahmat.
Seperti sahabat Nabi SAW melihat pencuri masuk ke dalam salah satu kamar di kapal. Maka sahabat Nabi SAW mengatakan pada sahabat yang lihat, tutup aib, biarkan, halal buat dia, halal buat dia. Sehingga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu di pasar ada orang yang mencuri barang beliau, semua mengejar pencurinya, lari mengejar pencurinya. Beliau keluar angkat tangan, Allahumma. Wah, yang lain sudah lihat, Abdullah bin Mas'ud angkat tangan, ini gawat ini, hancur tuh pencurinya. Ya, kalau bahasa kita mampus tuh pencurinya. Tapi ternyata angkat tangan, Allahumma, ya Allah, kalau dia itu mencuri karena memang dia itu butuh dan gak punya sesuatu, ya Allah, gak punya sesuatu, dia butuh untuk dirinya, untuk keluarganya, jadikan barang yang dia curi halal, ya Allah, berkah, ya Allah. Masya Allah itu. Sekarang ada maling dipukul mati satu kampung. Ngakunya umat Nabi SAW, tapi hobinya mukulin orang. Masya Allah. Ngakunya umat Rasulullah SAW, ada maling di masjid, malingnya mati di dalam masjid. Masya Allah. Sejak kapan syariat Nabi mengajarkan untuk membunuh pencuri? Gak ada. Gak ada syariat seperti itu. Hawa nafsu, ego yang menguasai diri. Kemudian angkat tangan yang berikutnya, ya Allah, kalau dia mencuri memang karena penyakitnya, nafsunya, bukan karena butuh, tolong ampuni dia, ya Allah. Ampuni dia, ya Allah. Masya Allah. Itu loh akhlaknya orang-orang yang luar biasa. Ikhwani rahimakumullah dan pemirsa dimanapun Anda berada. Sudah subscribe channel YouTube saya belum? Subscribe dulu ya. Baru 698.000, kurang 2.000 lagi 700.000. Habib Ustadz Kiai gak boleh kalah sama artis. Gak boleh kalah sama artis. Nah, Habib Mahdi nanti biar channel YouTube-nya juga subscribernya banyak. Amin Allahumma. Saya belum ceramah ya. Belum. Baru mau khotbah kenapa saya ada di sini. Jadi saya di sini saya nggak pengen, tapi saya diinginkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi saya tuh seneng betul, duduk menikmati. Ya Allah, kok ada di Indonesia, di Palembang, orang mau manggil ya Rasulullah sama Masya Allah, ya Nabi salam alaika, kan begitu ya. Masya Allah. Sampai gendong bayinya, bapak-bapak tiba-tiba jadi mak-mak. Padahal kalau di rumah suruh gendong susahnya luar biasa. Tiba-tiba antri 52 orang dengan 52 bayi. Masya Allah. Rekor muri. Kalau ada ya. Kalau ada rekor muri. Subhanallah. Yang ada di hati saya, ini di Palembang, bukan di Madinah. Betapa senangnya kakek saya. Betapa senangnya kakek saya di Palembang 1400 tahun setelah wafatnya beliau. Ada orang-orang yang gak kenal beliau SAW, gak pernah lihat beliau SAW, gak pernah dengar langsung suaranya beliau SAW, gak pernah diajari langsung oleh baginda Muhammad SAW. Tapi kalian-kalian yang gak kenal Rasulullah, gak pernah lihat Rasulullah, gak pernah dengar Rasulullah, punya hati yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai nangis-nangis, ya Rasulullah, ya Rasulullah, assalamualaikum, Masya Allah. Kenapa antum semua ini kok yang modelnya begini dan saya modelnya begini bisa punya hati cinta dengan Nabi Muhammad SAW? Jangan pede dulu. Karena memang kita ini orang-orang yang terpilih, orang-orang yang terpilih. Sebagaimana dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi dalam maulidnya Simtud Durar, min khawasil mu'minin. Banyak orang beriman, banyak, tapi yang bisa mengucap ya Nabi salam alaika dengan rindu. Gak semuanya. Sholat 5 waktu, baca Al-Quran gak berhenti dari pagi sampai pagi, baca Al-Quran, tapi hatinya la yabdali bihubbin Nabi Muhammad SAW. Hatinya gak bisa cinta Rasulullah SAW. Gak bisa. Dengar orang sholawat gak tergetar. Dengar orang baca burda, barzanji, maulid, simtud duror, dipa, dan semacamnya, gak tergerak. Lihat orang-orang itu berdiri sambil nabuh rebana, hatinya biasa saja, gak tergerak. Gak semua orang. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala min khawazil mu'minin. Siapa itu?
orang-orang beriman yang tingkatannya tingkatan khawas, istimewa. Bukan orang beriman yang biasa. Orang-orang beriman yang paham kerinduan Nabi Muhammad SAW. Siapakah antum? Kenali dirimu. Kalian, saya, insya Allah kita semua adalah orang-orang yang memang sudah dikangeni oleh Nabi Muhammad SAW. Hebatnya Rasulullah SAW itu sebelum you kangen, beliau udah kangen duluan. Wah, syauqah. Gak ada hubungannya ziarah kubur. Hari itu Nabi Muhammad SAW bukan lagi di masjid, bukan lagi di pengajian, bukan lagi ngobrolkan tentang masa depan nanti bla bla. Enggak. Nabi SAW lagi bersama sahabat ziarah kubur. Tiba-tiba Rasul bersabda SAW, sungguh aku kangen kepada ikhwanku. Sungguh aku kangen kepada ikhwanku. Sungguh aku kangen pada ikhwanku. Coba saya mau nanya nih, yang udah nikah angkat tangan. Ayo angkat tangan yang udah nikah. Yang di situ yang sini nggak usah. Yang udah nikah. Nanti kalau belum harus angkat tangan kan kasihan, terbuka rahasia. Yang udah nikah ya, ini yang saya ajak ngomong yang udah nikah. Kalau kamu lagi sama istrimu, ini yang bapak-bapak, yang istri lagi sama suamimu, lagi duduk berdua, gak ada hujan, gak ada angin, terus suami ngomong di depan istri, kangen banget, kangen banget aku sama dia, sungguh aku kangen sama dia. Kira-kira istrinya ngomong apa? Ngomong apa? Siapa itu? Siapa? Kamu kangen sama siapa? Berani-beraninya kamu sebut orang lain di hadapanku. Siapa? Ayo, siapa? Ngaku. Berani ngaku. Ya maksudnya kamu. Dia itu kan kamu. Saat itu Nabi SAW ngomong kangen di hadapan sahabat-sahabat yang sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Ya kontak sahabat cemburu. Cemburu sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, kami ada di hadapanmu. Kan ada di sini yang dikangenin. Siapa lagi yang dikangenin? Kami ada di sini, ada di hadapanmu. Siapa lagi yang kau kangeni ya Rasulullah? Ada di sini. Rasul mengatakan, antum ashabi. Udah jangan khawatir, kalian sahabatku, pangkatnya paling tinggi. Gak ada yang bisa menyamai pangkat sahabat. Gak ada yang bisa menyamai derajat sahabat. You are the best. Kalian yang terbaik. Sahabat Nabi Muhammad SAW. Tapi aku ini lagi kangen sama ikhwani, bukan sama kalian. Siapa mereka ya Rasulullah? Kok sampai Rasulullah kangen? Artinya apa? Saat itu Nabi Muhammad SAW lagi melihat antum semua. 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad SAW sedang melihat kita. Yang ada di Palembang, yang ada di Kalimantan, yang ada di Jawa, yang ada di Sulawesi, yang ada dimanapun, yang kangen dengan Nabi Muhammad SAW lagi dilihat oleh Rasulullah SAW. Terus Rasulullah membanggakan kalian di depan sahabat. Aku kangen dengan mereka. Saudara-saudara, saudara-saudara, ikhwan. Kasih julukan khusus sama Nabi, ikhwan. Maka Rasul menjelaskan, siapa mereka ya Rasulullah? Orang-orang sepeninggalku nanti. Artinya manusia-manusia ini belum lahir saat ini. Di saat ini nanti sepeninggalku, orang-orang itu gak pernah lihat aku, gak pernah dengar aku, tapi beriman kepadaku, dan dia rela mengorbankan hartanya, dirinya, apapun yang dia miliki, hanya untuk sekali melihat wajahku. Shallallahu alaihi Nabi. Berarti kita ini beruntung atau gak beruntung? Beruntung. Kita sudah dikangeni Nabi SAW. Makanya yang pede, Rasulullah gak pernah kangen sama saya. Kenapa? Karena saya orang yang kangen dengan Nabi Muhammad SAW. Ikhwani rahimahullah, alhamdulillah, inilah mukadimah. Mari kita lanjutkan ceramah. Boleh? Ya, alhamdulillah pemirsa dimanapun Anda berada, di sini alhamdulillah prokes ketat berlangsung dengan baik. Ya, saya pakai masker, beliau pakai masker, semua alhamdulillah ya berlangsung dengan baik. Jadi kalau lihat saya ini ya, lagi saya lepas maskernya. Tapi semua yang di sini pakai masker, alhamdulillah. Ikhwani rahimakumullah, lanjutkan. Sekarang saya mau nanya, pilih jalan yang mudah atau jalan yang susah? Pilih jalan mudah atau jalan susah? Pilih jalan mudah atau jalan susah? Pilih jalan cepat atau jalan lambat? Cepat atau lambat? Oke. Sepakat ya?
Sepakat. Kalau kamu datang ke rumahnya Habib Umar, ya, bin Syihab, terus ngomong, Habib, saya pengen jadi orang sukses. Gimana caranya? Beliau ngomong, sholat 5 waktu, sholat duha, kemudian birrul walidain, banyak sholawat. Mudah atau susah? Mudah.